Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Seperti biasa ya, di kolom komentar selalu aja kalian request pengen aku bahas horor lagi. Jadi kali ini aku udah pilihin satu film horor Thailand yang ngeri guys. Judulnya Phobia. Filmnya lumayan unik karena di sini ada 4 cerita serem yang beda-beda. Ya, tapi 4 cerita ini tetap punya satu kesamaan guys, sama-sama bikin merinding. Oke deh, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Nah, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di cerita pertama guys, ada satu cewek yang tinggal sendirian di sebuah kos-kosan. Beberapa waktu lalu dia abis ngalamin kecelakaan, dan karena kakinya lagi sakit, dia jadi gak bisa kemana-mana, diem di kosan doang. Cewek ini ngerasa kesepian dan gabut kan. Sampai tiba-tiba dia dapat SMS misterius dari nomor yang gak dikenal. Pas dibales, ternyata itu seorang cowok yang ngajakin dia kenalan. Karena cewek ini gabut, ya udah dia bales aja kan. Lama-lama dia makin penasaran dan mulai baper. Anehnya pas cewek ini nyoba nelpon nomor cowok itu, nomornya nggak aktif. Padahal kalau di SMS kan dibales tuh. Malamnya cewek ini akhirnya minta sosmed si cowok kan. Soalnya ya dia penasaran, pengen lihat wajah cowok itu. Katanya cowok itu nggak main sosmed guys. Soalnya dia lagi ada di tempat yang sempit. Jadi ya di situ dia nggak bisa main komputer. Ya walau cewek ini rada curiga karena alasannya aneh, mereka tetap chattingan, malah semakin deket. Cowok itu juga bilang kalau dia tuh udah kesepian selama 100 hari. Ya udah nih, cewek ini dandan, terus foto selfie yang cakep kan dikirimin ke si cowok. Pas dia minta cowok itu selfie juga, yang dikirim malah fotonya tadi. Ngerinya cowok itu bilang kalau dia ada kok di foto itu, bahkan ada di sebelahnya. Cewek ini jadi merinding dong, padahal di sebelahnya kan gak ada siapa-siapa. Karena udah kepalang baper, cewek ini masih nyoba nelpon nomor cowok itu kan, tapi ya nggak aktif. Sampai tiba-tiba pas dia lagi lihat berita di internet, ada sebuah artikel. Katanya 100 hari lalu ada seorang cowok yang meninggal karena kecelakaan. Ibunya cowok itu takut anaknya kesepian di kuburan. Makanya si ibu masukin handphone di peti mati anaknya. Dia yakin almarhum anaknya itu masih bisa pakai handphone dan jadi nggak kesepian. Mendadak cewek ini jadi keinget dong sama cowok misterius yang selalu chattingan sama dia. Kebetulan banget kan, cowok itu juga bilang kalau dia udah kesepian selama 100 hari. Dan cewek ini jadi mandangin lagi fotonya kan nih. Handphonenya tiba-tiba jatuh dan gak tahu kenapa dia ngerasa merinding kan. Dia langsung ngirim SMS ke cowok itu, ngakunya udah punya pacar supaya si cowok gak ngechat-ngechat lagi. Anehnya cowok itu bisa tahu kalau cewek ini bohong dan lagi ketakutan. Bahkan cowok itu bilang dia bakal nyamperin ke kos-kosannya cewek ini. Dan tiba-tiba aja lampu gedung kosan itu mulai mati dong. Panik kan? Cewek ini cuma bisa ngandelin cahaya dari handphonenya. Sampai tiba-tiba cowok itu ngasih kabar, katanya dia udah ada di dalam kamar cewek ini. Dia bener-bener merinding guys. Tapi karena penasaran, akhirnya dia nyoba foto selfie kan. Dan bener guys, cowok itu hantu, udah ada di sampingnya. Cewek ini langsung kaget banget. Dan sialnya dia jadi kepleset sampai jatuh dari gedung kosannya. Nyawanya gak selamat guys, dia meninggal. Jadi ternyata 100 hari lalu ada seorang cowok yang ngalamin kecelakaan guys, ketabrak taksi. Dan ternyata penumpang taksinya waktu itu ya cewek tadi. Dia jadi orang terakhir yang dilihat cowok itu kan. Mungkin langsung baper kali ya.
Jadi walaupun udah meninggal, si cowok tetap berusaha ngehubungin cewek itu supaya dia nggak kesepian. Ngeri juga ya PDKT sama hantu. Dan lanjut ke cerita kedua, ini lebih ngeri sih. Jadi di sebuah sekolah, ada satu cowok yang sering diganggu sama geng anak-anak bandel. Cowok yang sering diganggu itu namanya Ngit. Gangguinnya parah banget. Si Ngit dibikin babak belur, alisnya dibakar. Sampai pas mereka lagi gangguin Ngit di atas mobil, pegangannya kelepas guys. Si Ngit beneran jatuh. Besoknya tapi geng bandel itu santuy aja, kayak gak ada apa-apa. Dan di antara mereka ada satu cewek yang namanya Pink. Dia ngerasa perlakuan temen-temennya ke Ngit udah keterlaluan. Sampai tiba-tiba aja si Ngit muncul di situ. Dia datang sambil bawa buku misterius. Seperti biasa, geng ini langsung mulai ngegangguin Ngit lagi. Sampai tiba-tiba cewek yang pakai anting pink ini penasaran kan sama buku yang dibawa Ngit. Pas dia lihat isi bukunya, tubuhnya jadi kedorong, bahkan sampai terluka parah. Udah gitu Ngit yang kedorong malah gak sengaja ngeliat isi buku yang dia bawa itu. Lah sama guys kayak cewek tadi, tubuhnya kedorong sampai kepleset jatuh dari jendela. Anak-anak geng ini ketakutan dong. Karena gak mau disalahin, mereka langsung kabur dari situ sambil ngebawa si cewek yang terluka tadi. Sayangnya di perjalanan, cewek itu gak selamat guys, karena lukanya terlalu parah. Karena panik, orang-orang ini akhirnya sembunyi di gudang kan. Salah satu dari mereka akhirnya cerita kalau sebelumnya dia sempat ngeliat Ngit ngelakuin sebuah ritual misterius pakai sebuah buku yang bahkan ditetesin darahnya. Jadi si Ngit kayak bikin buku terkutuk buat balesin dendam ke orang-orang yang udah jahat sama dia. Bener aja guys, satu persatu dari mereka yang ngeliat isi buku itu langsung ngalamin hal mengerikan. Langsung meninggal. Sampai akhirnya yang tersisa cuma ketua geng itu dan si Pink. Sialnya gak lama muncul hantu Ngit yang maksa nunjukin isi buku itu. Ya walau si ketua geng udah berusaha minta maaf, percuma guys. Seluruh tubuhnya tiba-tiba dilahap api sampai akhirnya berubah jadi abu. Yang tersisa dari geng itu cuma si Pink aja kan nih, yang sebenarnya gak pernah ikut-ikutan gengnya ngegangguin Ngit. Ya tapi tetap aja hantu Ngit maksa Pink buat ngeliat isi buku terkutuk itu. Dia mau si Pink mati juga. Pink langsung nutup matanya rapet-rapet dan sembunyi di mobil kan. Dia nggak mau ngeliat buku itu. Sampai akhirnya beberapa polisi tiba di situ dan ngebawa Pink buat ditanya-tanya. Soalnya aneh banget kan, semua temennya meninggal mendadak. Pink udah ngejelasin kalau itu semua karena buku terkutuk. Tapi yang gak ada yang percaya. Sampai pas si Pink ditinggal sendirian di ruangan itu, wujud hantunya Ngit lagi-lagi datang. Sama setan-setan lainnya juga yang masih berusaha maksa Pink ngebuka matanya supaya kena kutukan kematian itu juga. Pink tahu kalau dia ngeliat isi buku terkutuk itu, dia bakal mati. Dan karena setannya terus-terusan maksa dia buka mata, Pink akhirnya nekat nyopot matanya supaya dia nggak bisa ngeliat buku itu dan jadi selamat dari kutukan kematian. Lanjut ke cerita ketiga yang ini bikin merinding sih. Jadi ceritanya ada 4 cowok yang lagi pergi camping. Karena nggak bisa tidur, mereka asik cerita-cerita horor. Nah, ada sebuah mitos. Katanya kalau lagi camping gini jangan tidur di pinggir guys, karena bakal jadi inceran hantu. Gara-gara cerita horor itu, mereka jadi merinding dong. Pada nggak mau tidur di pinggir. Ngeliat temen-temennya pada heboh, ada satu cowok nih yang namanya A. Dia akhirnya bilang kalau sampai dia meninggal, hantunya nggak bakal gangguin orang yang tidur di pinggir. Dia mau gangguin yang tidur di tengah. Nah besoknya mereka berempat main arung jeram gitu kan. Sialnya arus airnya lagi kenceng banget. Sampai tiba-tiba perahu mereka jadi kebalik. Setelahnya 3 orang ini sih selamat. Tapi si X seret arus guys, ngilang. Sampai malam udah dicari-cari gak ketemu. Jadi mereka mutusin buat istirahat di tenda dulu kan. Mereka tiba-tiba jadi keinget sama omongan A
yang bilang kalau dia jadi hantu bakal ngegangguin orang yang tidur di tengah. Jadi buat jaga-jaga, mereka bertiga akhirnya tidur ngebentuk segitiga gini. Baru mau tidur, tiba-tiba mereka ngedengar suara langkah kaki. Dan ternyata itu si A yang basah kuyup. Langsung disuruh istirahat kan. Entah kenapa setelah si A balik, justru mereka bertiga jadi nggak bisa tidur. Udah gitu si kacamata ini mendadak kebelet. Dia jalan ke pinggir sungai kan. Di situ si A tiba-tiba muncul dengan tubuh yang basah, dan ngerinya di tepi sungai itu si kacamata malah ngeliat mayatnya A yang ngambang di air. Jadi sebenarnya si E itu udah meninggal. Si kacamata langsung lari balik ke tenda dan ngasih tahu temennya yang lain. Mereka panik dan mau kabur dari tempat itu pakai perahu kan. Kagetnya pas perahunya digeser, 3 orang ini nemuin mayat mereka juga ngambang di air. Jadi sebenarnya mereka berempat tuh udah meninggal semua. Cuma pada nggak sadar aja. Dari tadi si A mau ngasih tahu temen-temennya, tapi malah pada ketakutan. Padahal mereka semua sama-sama udah jadi hantu. Kocak ya. Lanjut ke cerita keempat. Yang ini kayaknya lumayan viral nih di sosmed. Ceritanya di sebuah penerbangan, ada seorang pramugari cantik yang namanya Pim. Hari itu penerbangannya dapat tugas ngelayanin putri kerajaan guys. Namanya Putri Sofia. Dan sebenarnya ternyata suaminya Putri Sofia ini tuh diam-diam selingkuh sama si pramugari ini guys, si Pim. Pim bahkan dikasih cincin berlian yang sama kayak yang dipakai Putri Sofia. Supaya nggak ketahuan makanya dia balik. Karena tugasnya sebagai pramugari, Pim harus nganterin kopi ke Putri Sofia kan. Kopinya ditumpahin sampai kena tangan Pim. Dan wajah Putri Sofia juga kelihatan benci banget. Pim terpaksa bikin kopi lagi. Dan karena kesel, dia ngaduk kopinya pakai hak sepatunya dong. Ya, tapi pas diantar, Putri Sofia katanya udah gak mood minum kopi. Dan di situ dia ngeliat cincin yang dipakai Pim. Putri Sofia langsung bilang kalau di negara itu wanita pelakor tuh bakal dianggap hina banget. Bahkan sampai harus sujud-sujud minta maaf. Pim si pelakor jadi ngerasa terhina kan. Walau sebenarnya dia yang salah. Dia akhirnya ngeluarin makanan yang ada udangnya nih. Padahal Putri Sofia alergi berat sama udang. Dia singkirin udangnya biar kelihatan aman-aman aja. Karena emang Putri Sofia alergi berat, setelahnya dia langsung batuk-batuk. Pas Putri Sofia ke toilet, Pim ngeliat ada banyak foto dia sama pangeran yang lagi selingkuh. Jadi ya dari awal Putri Sofia udah tahu kalau Pim ini pelakor kan. Gak lama setelah pesawat mereka mendarat, Pim kaget banget karena ngedenger berita kalau Putri Sofia meninggal. Dia langsung panik karena itu pasti gara-gara makanan yang dia siapin tadi kan. Setelahnya pesawat mereka lagi-lagi ditugasin buat ngebawa jenazahnya Putri Sofia. Karena cuacanya buruk, pesawatnya jadi goyang-goyang kan. Tiba-tiba jenazah Putri Sofia jatuh dari kursi dan ngegelincir ke arah Pim. Walau takut, Pim akhirnya tetap ngebalikin jenazah Putri ke kursinya kan. Baru mau tenang, Pim ngerasa ada bayangan yang lewat. Dan anehnya jenazah Putri Sofia tiba-tiba ngilang dong. Pim yang panik langsung lapor ke pilot. Tapi dikiranya dia halu doang. Sampai tiba-tiba Pim ngedenger suara batuk-batuk dari arah toilet. Biasalah ya film horor. Pim malah nyamperin dan dia nemuin kain kafannya Putri yang udah kelepas. Pas disamperin, di toilet gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba lampunya mati, pintunya kekunci. Bahkan hantunya Putri Sofia juga nampakin diri. Pim udah bener-bener ketakutan. Dia bahkan sampai mau mecahin kaca pesawat, mau kabur. Padahal kan pesawatnya masih terbang. Ngeliat kelakuannya Pim, mau gak mau pilot pesawat itu turun tangan. Si Pim diikat supaya gak ngamuk-ngamuk lagi. Tapi diikatnya di depan jenazah Putri Sofia. Yang anehnya ternyata gak ngilang guys. Masih duduk manis di kursinya. Di situ Pim bener-bener ketakutan dan cuma bisa minta maaf karena udah selingkuh sama pangeran. Sayangnya walau udah meninggal,
Putri Sofia kayak tetap gak bisa maafin Pim. Dan di saat pesawat mendarat, kelihatan kondisi Pim yang udah meninggal dengan posisi sujud minta ampun ke jenazah Putri Sofia. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana guys, menurut kalian lebih serem cerita 1, 2, 3, atau 4? Coba komen. Kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.